Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arafah dengan NIM H02203006 Pendidikan Matematika 2020B Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan mengerjakan atau melaksanakan salah satu tugas mid semester saya terkait pada mata kuliah sejarah matematika. Adapun yang saya akan bahas mengenai matematikawan mulai dari Mesir kuno hingga Yunani kuno yang memuat di dalamnya terkait biografi, sumbangsi serta penemuannya dan penerapannya dalam matematika. Nah, pertama saya akan membahas mengenai Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Pythagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting dalam bidang filsafat dan keagamaan pada akhir abad ke-3 sampai 6 sebelum Masehi. Kehidupan dan ajarannya tidak begitu jelas akibat banyaknya agenda dan kisah-kisah buatan mengenai dirinya. Sejarah awal geometri Yunani merupakan campuran mitos, sihir, bentuk dan aturan, dan sebagian besar tentang angka yang menakjubkan bagi Pythagoras. Pada usia 18 tahun, dia bertemu dengan Thales, seorang kakek tua yang mengenalkan matematika kepada Pythagoras melalui murid-muridnya yang bernama Anaximander. Sumbangsi Pythagoras dalam matematika. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan kuadrat hipotenusa dalam segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahir Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras mendirikan perguruan yang banyak memberikan sumbangsi dalam bidang matematika. Pythagoras dan muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika dan merasa segala sesuatu dapat diprediksikan dan diukur dalam siklus beritme. Ia percaya keindahan matematika disebabkan oleh fenomena alam dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Selain pembuktian dalil Pythagoras, dalam rumus triple Pythagoras, perguruan ini juga membahas bilangan segitiga, bilangan persegi, bilangan segi lima, bilangan sempurna, dan bilangan bersahabat. Adapun penemuan Pythagoras beserta penerapannya dalam matematika. Penemuan yang paling terkenal yang dibuat Pythagoras datang dari daya tarik dengan segitiga 3, 4, 5 Mesir tali tandu. Dia telah bertahun-tahun berpikir tentang hal ini dan memikirkan apakah sihir itu masih ada. Suatu hari saat menggambar di pasir, ia menemukan bahwa jika persegi diambil dari setiap sisi segitiga 3, 4, 5 daerah dari dua kotak kecil yang ditambahkan bersama-sama daerah besar. Dia menguji kebenaran dari segitiga lainnya dan hasilnya juga benar. Jadi Pythagoras memutuskan untuk mengumumkan hal ini. Ketika ia mengungkapkan temuan ini kepada para pengikutnya, ia menggunakan istilah umum yaitu A dan B untuk kaki pendek dan C untuk sisi miring, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dari penemuan tersebut kita dapat terapkan dalam pembelajaran matematika yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras sangat mudah untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Misalnya, sampai saat ini kita mencari panjang sisi suatu segitiga, kita menggunakannya dengan rumus Pythagoras tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada Euclid. Euclid adalah nama dari Arabiasi dari kata Euclid Yunani yang berarti kemuliaan baik. Euclid adalah tokoh ilmu ukur dari Yunani. Dia juga penyusun buku pelajaran yang terbesar sepanjang abad. Euclid dikenal juga sebagai Euclid atau Euclid of Alexandria. Di bidang geometri, memberikan warisan penting bagi dunia, maka tak mengherankan jika Euclid disebut bapak geometri. Euclid ini adalah salah satu murid dari Akademi Plato di Athena. Selain kemasyhurannya, hampir tidak ada
keterangan terperinci mengenai kehidupan Euclid yang bisa diketahui. Dia pernah aktif sebagai guru di Iskandaria, Mesir pada sekitar 300 sebelum Masehi. Tetapi, kapan dia lahir dan menggali benar-benar tidak jelas. Bahkan sulit diketahui di benua dan di kota mana dia dilahirkan. Yang jelas, ia hidup pada zaman Ptolemeus I 305-285 sebelum Masehi, Raja Mesir bekas jenderal kesayangan Alexandria Agung. Ptolemeus I membuat kota Alexandria jadi ibu kota, jadi pusat perdagangan dan pusat ilmu pengetahuan. Ptolemeus I juga membuat perpustakaan yang terbesar di dunia pada zaman itu. Perpustakaan itu menyimpan 700.000 gudang naskah kuno. Sumbangsi Euclid dalam matematika. Tidak banyak orang yang beruntung memperoleh kemasyhuran yang abadi seperti Euclid, ahli ilmu ukur Yunani yang besar. Meskipun semasa hidupnya, tokoh-tokoh seperti Napoleon, Martin Luther, Alexander yang Agung jauh lebih terkenal ketimbang Euclid, tetapi dalam jangka panjang, ketenarannya mungkin mengikuti semua mereka yang disebut itu. Format yang dibuat Euclid membantu terjadi standarisasi matematika Yunani. Subjek-subjek yang dibuat oleh Euclid mencakup bentuk-bentuk, teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, teori proporsi, bilangan prima, bilangan sempurna, integer positif, bilangan irasional, gambar trimatra atau 3 dimensi. Euclid meninggalkan warisan yang berguna bagi pengembangan matematika. Penemuan beserta penerapannya dalam pembelajaran matematika. Euclid adalah seorang matematikawan berasal dari Yunani yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak geometri dan karyanya mengenai ilmu ukur dalam bukunya yang berjudul De Elements. Dalam buku tersebut, ia menyatakan 5 postulat yang menjadi landasan dan semua teorema yang ditemukannya. Semua postulat dan teorema yang beliau ungkapkan merupakan landasan teori tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang yang hingga kini masih digunakan. Euclid menulis 13 jilid buku tentang geometri. Dalam buku-bukunya, ia menyatakan aksioma atau pernyataan-pernyataan sederhana dan membangun tentang dalil geometri berdasarkan aksioma tersebut. Contoh dari aksiomanya adalah ada satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis lurus tersebut melewati 2 titik. Yang menjadi keistimewaan dari buku The Elements adalah pada cara pengaturan dari bahan-bahan dan permasalahan serta formulasinya secara menyeluruh dalam perencanaan penyusunan buku. Dalam buku ini, pemilihan dalil-dalil serta perhitungan-perhitungannya dilakukan dengan sangat cermat sehingga mudah dipahami oleh orang-orang sesudahnya. Buku The Elements merupakan pengembangan dari bidang geometri aljabar serta teori penjumlahan. Buku The Elements merupakan buku pegangan buku lebih dari 200 tahun dan buku teks paling sukses yang pernah disusun manusia. Dari penemuan tersebut, kita dapat terapkan dalam pembelajaran matematika, yaitu mengenai geometri, di mana sampai saat ini kita mempelajari mengenai garis, titik, sudut, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Archimedes. Archimedes yang hidup di Yunani pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi, ia merupakan anak dari Phidias, seorang astronom Yunani kuno. Selain itu, Archimedes juga merupakan keponakan Raja Hero II yang memerintah di Syracuse pada masa itu. Archimedes dikenal sebagai seorang matematikawan, fisikawan, astronom, sekaligus filsuf. Ia dilahirkan di kota pelabuhan bernama Syracuse. Kota ini sering dikenal sebagai Sisilia. Sebagai sejarawan matematika memandang Archimedes sebagai salah satu matematikawan terbesar sejarah, mungkin bersama-sama dengan Newton dan Gauss. Archimedes menjadi terkenal setelah ia melompat dari bak mandinya dan berlari-lari
telanjang setelah membuktikan bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni. Ucapnya, "Eureka, aku menemukannya," menjadi terkenal sampai saat ini. Sumbangsi Archimedes dalam matematika. Archimedes menggunakan aspek kalkulus 1500 tahun lebih dulu sebelum Isaac Newton dan Gottfried Leibniz memahami konsep ini. Untuk beberapa lama, catatan tentang penggunaan kalkulus integral Archimedes hilang. Tetapi, ketika palimpsest Archimedes ditemukan pada tahun 1906, method of mechanical theorems pun ditemukan. Dalam manuskrip itu, Archimedes merinci cara pembagian bilangan desimal dan menunjukkannya cara untuk membagi angka ke dalam bilangan tidak terbatas. Metode ini juga digunakan untuk menemukan bilangan pi. Banyak matematikawan mempertimbangkan Archimedes sebagai ilmuwan pertama yang menggunakan kalkulus. Meskipun demikian, pemikiran Newton dan Leibniz berperan lebih signifikan dalam bidang tersebut. Penemuan beserta penerapannya dalam matematika. Dia adalah orang pertama yang membuat persamaan untuk menentukan luas wilayah dan volume ruang. Archimedes menemukan formula tentang lingkaran dan kerucut. Tetapi Archimedes terutama dikenal karena penemuannya berupa bilangan pi dan kalkulus integral. Bilangan pi adalah bilangan yang didapat dari pembagian keliling lingkaran dengan diameternya. Pada awalnya, pi didefinisikan dengan rumus 22/7 atau 3,14 karena tidak ada yang mengetahui angka pastinya. Formula ini masih dipakai hingga akhir abad ke-20, hingga kalkulator elektrik akhirnya dapat menemukan hasil pasti untuk pi. Penerapan Archimedes dalam pembelajaran matematika yaitu misal pi. Sampai sekarang ini, pi digunakan dalam menghitung luas volume dan keliling lingkaran. Selanjutnya, Pierre de Fermat. Pierre de Fermat antara 31 Oktober dan 6 Desember 1607 sampai 12 Januari 1665 adalah pengacara Prancis di Parlemen Toulouse, Prancis, dan seorang ahli matematika yang diberi kredit untuk perkembangan awal yang mengarah ke kalkulus tak terhingga, termasuk teknik kecukupannya. Ayah Pierre de Fermat, Dominique Fermat, adalah seorang pedagang kulit yang sangat kaya raya selain menjabat sebagai konsul kedua daerah Beaumont de la Magnie. Ibu Pierre bernama Claire Delong, berasal dari keluarga bangsawan yang menjadi anggota juri parlemen. Pierre Fermat mempunyai seorang saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Fermat dan semua saudaranya dibesarkan di sebuah desa kecil. Mereka semua menuntut ilmu di biara Francian di desa yang sama. Setelah remaja, Fermat diterima di Universitas Toulouse dengan jalur minat hukum karena ingin menjadi hakim. Tidak lama kemudian, pada pertengahan tahun 1620-an, ia pindah ke Bordeaux. Di Universitas Bordeaux inilah mereka mengambil jurusan hukum. Fermat mulai melakukan penelitian serius tentang matematika. Fermat kuliah kembali dengan mengambil jurusan hukum di Universitas Orleans. Lulus sebagai sarjana hukum dan membeli kantor yang letaknya berdekatan dengan gedung parlemen Toulouse. Tahun 1631, Fermat menjadi pengacara dan mengabdi kepada pemerintah Toulouse sebelum dia mulai menyandang nama terhormat Pierre de Fermat. Sumbangsi Pierre de Fermat dalam matematika. Secara khusus, ia diakui karena sumbangsinya tentang metode asli untuk menentukan garis-garis lengkung terbesar dan terkecil dalam garis lengkung yang analog dengan kalkulus diferensial. Kemudian, tidak diketahui dari penelitiannya ke dalam teori bilangan. Dia membuat kontribusi penting untuk geometri analitik, probabilitas, dan optik. Dia terkenal karena prinsip Fermatnya untuk propagasi cahaya dan
dan teorema terakhir Fermatnya dalam teori bilangan yang digambarkan dalam sebuah catatan di margin salinan Diopantus Aritmatika. Penemuan beserta penerapannya dalam pembelajaran aritmatika. Prestasi Fermat dalam kalkulus tidak dapat diragukan lagi, seperti yang dinyatakan oleh Laplace. Fermat adalah penemu sebenarnya diferensial kalkulus. Fermat sudah memberikan dengan notasi modern bentuk Y sama dengan X pangkat N yang lazim disebut parabola Fermat. Tidak peduli apakah N negatif atau N positif. Lewat analitik geometrik, pada bentuk ruang, Fermat terus maju dengan bentuk polinomial Y sama dengan Fx yang disebutkan bahwa ini adalah metode singkat untuk menentukan nilai maksimal maupun nilai minimal. Dengan melakukan perbandingan X dari Fx pada suatu titik dengan X ditambah E dari nilai F dalam kurung X tambah E balas kurung pada titik yang berbeda, akan diperoleh hasil berbeda. Akan tetapi, titik atas atau titik bawah dari kurva mulus tersebut dapat diketahui. Jadi, untuk menentukan titik maksimal dan titik minimal, Fermat menyamakan Fx dengan F dalam kurung X ditambah E. Nilai yang diperoleh tidak mungkin sama, namun identik. Makin kecil interval E terhadap dua titik, makin mendekati persamaan yang benar. Untuk itu, Fermat membagi dengan E, di mana E mendekati 0. Proses di atas disebut dengan diferensial yang dapat ditulis dengan notasi limit E mendekati 0, di mana F dalam kurung X tambah E balas kurung dikurang Fx dibahagi dengan E. Adapun penerapan Pierre de Fermat dalam pembelajaran matematika yaitu mengenai diferensial kalkulus yang merupakan cabang dari kalkulus yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya, di mana sampai saat ini kita mempelajarinya dalam mata kuliah kalkulus. Nah, dan yang terakhir adalah Diopantus. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Diopantus. Dia tinggal di Alexandria, Mesir, mungkin dari antara tahun 200 dan 214 sampai 284 atau 298. Sekitar tahun 250, seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Alexandria melontarkan problem matematika yang tertera di atas batu nisannya. Dalam batu nisannya tertulis, "Di sini terletak Diopantus. Keajaiban, lihatlah." Tidak ada catatan terperinci tentang kehidupan Diopantus, namun meninggalkan problem tersohor itu pada Platein Antologi yang ditulis setelah meninggalnya. Pada batu nisan Diopantus tersamar dalam persamaan umur Diopantus. Sumbangsi Diopantus dalam matematika seringkali disebut dengan bapak aljabar Babilonia. Karya-karyanya tidak hanya mencakup tipe material tertentu yang membentuk dasar aljabar modern, bukan pula mirip dengan aljabar yang dirintis oleh Euclid. Diopantus mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia dan merintis suatu bentuk persamaan sehingga bentuk persamaan seringkali disebut dengan persamaan Diophantine atau Diophantine equation, menunjuk bahwa Diopantus cukup memberi sumbangsi bagi perkembangan matematika. Selain itu, Diopantus sering disebut sebagai bapak aljabar karena ia memberi kontribusi besar terhadap teori bilangan, notasi matematika, dan aritmetika. Adapun penemuan beserta penerapannya dalam pembelajaran matematika. Susunan dalam aritmatika tidak secara sistematik operasi-operasi aljabar, fungsi-fungsi aljabar, atau solusi terhadap persamaan-persamaan aljabar. Di dalamnya terdapat 150 problem. Semua diberikan lewat contoh-contoh numerik yang spesifik. Meskipun barangkali metode secara umum juga diberikan. Sebagai contoh, persamaan kuadrat mempunyai hasil 2 akar bilangan positif dan tidak mengenal akar bilangan negatif. Persamaan Diophantine merupakan suatu persamaan yang mempunyai solusi di mana solusi yang diharapkan berupa bilangan bulat. Persamaan Diophantine tidak harus persamaan linear, tapi bisa juga persamaan kuadrat, kubik, dan lain-lain.
selama memiliki solusi bilangan bulat. Diopantus menyelesaikan problem-problem menyangkut beberapa bilangan tidak dikenal dan dengan penuh keahlian menyajikan banyak bilangan-bilangan yang tidak diketahui. Penerapan Diopantus dalam pembelajaran matematika yaitu mengenai persamaan Diopanten. Persamaan ini berkaitan erat dengan persamaan linear dua variabel, yang mana sampai sekarang ini persamaan ini masih digunakan untuk mencari himpunan penyelesaian suatu persamaan. Nah, itulah penjelasan atau pemaparan saya terkait matematikawan mulai dari Mesir kuno hingga Yunani kuno. Kurang dan lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.